lagi, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita bangkit berdiri, kita mau angkat satu pujian. Yesus kekasih jiwaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, ku puja namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan baiknya benamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Nah, adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah memelihara kami. Tuhan, pada hari ini kami mau memulai ibadah kami, kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, kita bangkit berdiri lagi. Kita mau angkat satu pujian. Sayang, sayang, disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Nah, adik-adik, saatnya kita mendengarkan Firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Duta. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian baca kitab suci.
Kita persiapkan Alkitab kita mau dengerin firman Tuhan. Dipersilakan Pendeta Duta. Shalom anak-anak hebat yang dikasihi Tuhan, anak-anak Gereja Kristen Pasundan. Saya Pak Pendeta Duta mau mengajak kita untuk mengenal firman Tuhan. Untuk itu Pak Pendeta ajak kita bersatu di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami boleh berjumpa bersama untuk mengenal firman Tuhan. Kami boleh bersama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Oleh karena itu Tuhan, kami yang sedang ada dalam masa pandemi ini membutuhkan pertolongan dan kekuatan Tuhan. Terlebih ketika saat ini kami boleh saling menyapa melalui sekolah minggu online, kiranya Tuhan juga boleh memberkati. Sehingga firman yang boleh disampaikan adalah firman yang memberkati setiap kami anak-anak Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya kepadamu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari anak-anak hebat, Pak Pendeta mau ajak kita buka Alkitab. Alkitabnya diambil dari Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42. Buka Alkitabnya. Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42. Jika sudah didapat, yuk kita baca bareng-bareng ya. Diperhatikan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya, dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang, dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan di dalam hidupnya sehari-hari. Anak-anak hebat yang dikasihi Tuhan. Taat. T-A-A-T. Taat. Ada lagunya ya. T-A-A-T, taat. Taat, taat. Saya mau seperti Yesus. Apa? Ya, taat, taat. Tapi Pak Pendeta mau tanya, jadi anak yang taat itu gampang atau susah ya? Contoh, yang Pak Pendeta pegang ini apa? Handphone. Ya, apa? Sekali lagi, ya, handphone. Siapa di sini yang suka main game online? Siapa di sini yang suka main handphone? Main Free Fire, main Mobile Legend,
main PUBG gitu. Siapa angkat tangan? Ih, banyak banget yang suka main itu. Pak Pendeta juga punya PUBG. Tapi Pak Pendeta tanya, kalau anak-anak disuruh belajar, anak-anak belajar atau malah main handphone? Hayo jujur, kalau disuruh belajar sama orang tua di rumah, anak-anak belajar atau malah main handphone? Hayo. Iya, kadang-kadang ya, atau malah sering ya, anak-anak malah nggak taat nurut sama papa dan mamahnya. Malah melakukan apa yang anak-anak mau. Apa? Main game terus. Sampai akhirnya nggak belajar. Sampai akhirnya nggak mandi. Sampai akhirnya makan juga nggak mau. Karena maunya apa? Nge-game terus. Nah, hari ini Pak Pendeta mau menceritakan tentang kesetiaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu taatnya luar biasa. Kalau kita menjadi anak yang sayang dan cinta sama Tuhan, tandanya kita mau melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Apa itu? T-A-A-T, taat. Tuhan Yesus, Pak Pendeta taruh dulu ya. Tuhan Yesus itu berdoa sebelum masa penyalibannya di Taman Getsemani. Getsemani adalah taman yang begitu indah. Malam-malam Tuhan Yesus berdoa. Untuk apa? Untuk sungguh-sungguh memberi dirinya dalam karya keselamatan bagi anak-anak, termasuk bagi Pak Pendeta. Karya keselamatannya apa? Penyaliban. Tuhan Yesus disalib karena kasihnya buat kamu dan buat Pak Pendeta juga. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, biarlah kehendakmu Tuhan yang jadi. Kehendak Tuhan yang jadi apa? Yaitu Tuhan Yesus setia dalam penderitaan, di dalam penyaliban. Tetapi dalam peristiwa doa di Taman Getsemani ada yang nggak taat. Siapa itu? Ya, murid-muridnya. Murid-muridnya yang ikut oleh Tuhan, disuruh Tuhan Yesus awalnya ngapain? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Tapi yang dilakukan apa? Iya, tidur. Padahal Tuhan Yesus mintanya apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Siapa di sini yang kalau berdoa sebelum tidur, aminnya pagi. Jadi sebelum tidur nih, Tuhan Yesus, aku mau bobo, pimpin sampai besok. Begitu bangun udah disuruh mandi, disuruh sarapan. Wah, tandanya apa? Kita berdoanya sampai ketiduran. Nah, oleh karena itu, yuk kita belajar taat. Kalau belajar taat tandanya apa? Hati kita dan pikiran kita terarah pada apa yang baik. Apa itu yang baik? Yaitu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa dengan sepenuh hati, mengasihi dengan sepenuh cinta, dan melakukan apa yang benar. Kenapa kita melakukan taat? Karena kita mencintai Tuhan Yesus. Kenapa kita harus taat? Apakah karena kita takut? Tidak. Tapi karena kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik buat anak-anak dan juga buat Pak Pendeta di dalam peristiwa penyaliban. Nah, Pak Pendeta ada satu video nih. Videonya lucu. Adalah seorang anak-anak ya, namanya Mas Naka. Dia disuruh sama papahnya untuk jangan makan es krim dulu. Kalau Pak Pendeta mah kadang-kadang suka tergoda es krim ya. Tapi Mas Naka harus belajar taat. Apa itu? Tidak makan es krim dulu sampai papahnya akan datang lagi. Es krimnya ditaruh di depannya. Tapi dia, Mas Naka, kira-kira tahan nggak ya? Yuk kita lihat videonya ya. Nih Mas, ini es krim Baba bukain. Tapi jangan dimakan dulu ya. Ya. Baba keluar dulu ambil air, oke? Iya. Baba buka. Baba taruh sini. Munduran. Nih, sini. Baba taruh sini. Jangan dimakan dulu ya. Iya. Baba keluar dulu ya. Jangan dimakan, oke? Baba ambil air dulu. Jangan dimakan ya. Iya. Oke.
Udah Mas? Ya, ya udah boleh makan. Yeay. Ya, gimana videonya ya? Lihat Mas Naka. Dia bisa menahan diri. Dia bisa taat sama apa yang diminta papahnya. Tidak makan es krim itu. Dan memakannya ketika papahnya sudah kembali lagi ke kamar itu. Tandanya apa? Ketaatan itu kita bisa lakukan kalau kita mau. Termasuk handphone. Seperti tadi. Kalau aku adalah anak yang taat, kalau aku adalah anak yang setia, tandanya aku mau belajar untuk patuh, melakukan tanggung jawab dengan baik, dan mengelola waktu dengan baik. Tandanya apa? Ada waktunya main game. Tapi ada waktunya juga belajar. Ada waktunya juga sekolah minggu dari handphone. Ya, jadi tandanya handphonenya salah nggak? Bukan handphonenya yang salah. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang taat, yang harus pinter-pinter mengendalikan diri. Apa itu mengendalikan diri? Handphonenya ada, kapan waktunya untuk main, aku atur. Kapan waktunya untuk belajar, aku atur. Dan juga ada waktunya untuk sekolah minggu. Ya, ada waktunya untuk sekolah minggu. Dan Pak Pendeta percaya, kamu adalah anak-anak yang mampu untuk belajar taat di dalam Tuhan. Amin. Siapa di sini yang mau taat? Angkat tangannya. Yes. Ya, Pak Pendeta sekarang mau ngajak anak-anak untuk membuat aktivitas. Lihat bagian di sebelah kanan Pak Pendeta, berarti di sebelah kiri anak-anak. Di situ ada bagian tuh, di mana kita mau belajar untuk taat sambil studi kasus. Jadi kalau misalkan aku mau taat dengan orang tua, apa yang harus aku lakukan? Kalau aku mau taat sama Tuhan, apa yang harus aku lakukan dan sebagainya ada di sebelah sana. Anak-anak bisa isi. Anak-anak bisa bikin sendiri bagannya. Minta tolong sama papa mamanya. Biar anak-anak menyelesaikan bagannya dengan baik. Oke? Yes? Ya, baik. Yuk, mari sekarang kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh belajar taat melalui firman Tuhan. Kami percaya kami mau melakukan ketaatan bukan karena ketakutan, tapi karena cinta Tuhan yang terlebih dahulu telah kami terima dan telah kami rasakan. Oleh karena itu, kami sebagai anak-anak Tuhan mau belajar untuk setia, mendengarkan Tuhan melalui patuh pada orang tua, mendengarkan Tuhan melalui setia pada belajar. Karena kami percaya Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami. Oleh karena itu Tuhan, sertailah kami sebagai anak-anak Tuhan agar kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Sertailah juga orang tua kami yang mencintai kami, atau paling tidak kami juga belajar untuk mencintai orang tua kami. Sehingga apa yang terbaiklah itu yang boleh terjadi. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah masa pandemi, agar kiranya dapat Tuhan pulihkan. Sehingga di dalam cinta Tuhan ada kuasa, ada damai sejahtera yang dapat memulihkan. Sehingga kami boleh terbebas dari COVID-19, dan cinta kasih Tuhan boleh dinyatakan. Inilah doa kami ya Bapa. Kami bersyukur atas perjumpaan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Untuk itu jadilah anak-anak yang taat setiap hari. Sekarang terima berkat Tuhan ya. Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam cinta kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus beserta penyertaan dengan Roh Kudus memberkati kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang belajar untuk taat dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Dadah anak-anak hebat Gereja Kristen Pasundan, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan.
memberkati. Dah. Selalu jaga kesehatan ya adik-adik yang di rumah.